Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat, dan salam damai untuk seluruh pencinta pencak silat di Nusantara. Bertemu lagi dengan admin Pesilat Kesatria, yang mana dalam konten kali ini kita cukup berbeda karena kita akan membahas tentang profilnya Kang Mas Denny Afrisani, atlet idola Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia dan PSHT. Yang mana saat ini saya akan menghubungi Kang Mas Denny Afrisani terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya Pesilat Kesatria. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Denny? Alhamdulillah baik Mas Apri. Gimana? Alhamdulillah. Gimana Mas? Selama berpuasa 1 bulan penuh dan akhirnya hari ini kita masuk di hari terakhir. Lancar terus puasanya Mas? Alhamdulillah sejauh ini puasa lancar. Mas Apri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mas, meskipun dalam keadaan pandemik corona ini ya. tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat bikin kontennya pastinya Mas. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. minal aidin wal faizin lo ya. Buat Ya Mas, Apri aku juga mengucapkan semuanya. minal aizin wal faizin Mas. Di sini ini Mas, aku mau tanya-tanya tentang Mas Denny dan ada juga yang titip pertanyaan gitu dari dulu-dulu PSHT. Oh boleh. Boleh Mas. Oke Mas. Yang pertama ini Mas. Ini pertanyaan langsung dari Apri. Ya. Sejak kapan Mas Denny pertama kali ikut pencak silat dan ikut pertandingan pencak silat Mas? Oke, jadi sejak kapan saya ikut pencak silat? Jawabannya Ya, adalah sejak tahun 2002. Saya mengikuti pencak silat itu sejak tahun 2002. Kebetulan organisasi yang saya ikutin adalah Perguruan Pencak Silat PSHT, Persaudaraan Setiahati Terhati. Kalau untuk ikut Untuk pertandingan pertama kali Mas? Untuk ikut pertandingan pertama kali itu tahun 2003. Jadi saya pertama kali latihan 2002, 1 tahun sudah ikut pertandingan. Dan kebetulan pertandingannya adalah seni ganda. Ini ganda ya Mas? Seni ganda bukan fighter. Dulu Apri juga pernah lihat Mas Denny pernah jadi atlet terbaik. Pada saat itu di postingannya Mas Patoni, Mas Denny pernah ikut TGR sekaligus fight ya Mas, jadi pesilat terbaik. Jadi itu pada tahun berapa Mas? Itu pertandingan internasional PSHT, tapi pada saat itu tuh masih Kejurnas namanya, Kejurnas, dan sekarang sudah namanya Internasional PSHT atau UNS ya. Nah, itu UNS tahun Solo. 2008 saya turun di kategori ganda, regu, dan fighter. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Waktu itu memang kita mau turunnya cuman seni. Kita pikir nggak bisa merangkap kan tandingnya. Jadi turunnya cuman ganda dan regu. Tetapi setelah sampai sana kita tanya, ternyata boleh merangkap. Boleh merangkap turun ke fighter juga. Nah, berat saya di sana itu kelas B pada waktu itu. Sedangkan kelas B udah ada dari atlet kita. Jadi mau nggak mau kalau saya memang pengen turun fight, saya harus turunin berat jadi dalam satu waktu itu 2 malam itu saya nurunin berapa ya, 3 kilo apa 4 kilo itu lupa saya dalam iya. Pertama memang susah sampai nggak makan gitu kan, sampai pertandingan. Pas pertandingan pun alhamdulillah di pertandingan itu kita ada ada tenggang berat badan setengah kilo, jadi boleh lebih setengah kilo, boleh kurang setengah kilo, jadi ada ini. Nah di sana gitu ya, Mas? Iya, di sana alhamdulillah berat saya tuh masuk pada saat pertandingan pertama tuh masuk, tetapi pas-pasan yang lebih setengah kilo tadi kan. Lebih setengah kilo. Di hari pertama saya bertanding itu dalam keadaan sakit ya, lemas kan, tiba-tiba mendadak latihannya diporsir banyak tetapi tidak makan. Di hari pertama sakit, di hari kedua mulai menyesuaikan, berat badannya mulai masuk ya, tetapi tidak selemas di hari pertama alhamdulillah. Nah bertanding alhamdulillah di seni gandanya saya mendapatkan emas, di seni regu saya mendapatkan perak
ya. Jadi lawannya yang Regu itu adalah atlet PON Papua. Lawannya yang seni ganda saya itu juga atlet PON, tetapi pada saat waktu itu dia belum atlet PON, ya, atlet PON. Nah, di fighter alhamdulillah juga saya mendapatkan emas di kelas A. Jadi saya tuh nurunin di kelas A dulu. Jadi pernah di kelas A putra, dan alhamdulillah saya mendapatkan pesilat terbaik juga pada waktu itu. Jadi banyak orang medali. Iya, kita tuh cuma nurunin beberapa atlet di sana, tetapi kita mendapatkan juara umum 1 di situ, juara umum 1. Insya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah banyak medali dan trofi di sana ya. Saya dapat ganda emas, regu emas, fighter emas, pesilat terbaik dan juara umum 1 kita di sana. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau pasangan gandanya siapa Mas? Kalau partner saya ini namanya Randy. Randy ini kalau saya dulu partner atau pasangan ganda, banyak yang bilang kita itu kembar. Benar Mas, saya juga pernah waktu itu di Palembang temu Mas Randy, saya pikir itu Mas Denny. Padahal kita itu nggak ada kontak dulur sama sekali, maksudnya saudara kandung atau saudara jauh nggak ada. Dan sekarang Mas Randy itu sudah fokus di kerja dia. Fokus di kerja ya Mas. Fokus di kerja. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Mas selanjutnya. Ada yang nitip pertanyaan dari dulur kita di UIN. Di UIN? UIN Wali Songo Mas. UIN Wali Songo Semarang. Iya, UIN Wali Songo. Semarang. Di Semarang. Tadi dia titip 2 pertanyaan. Yang pertama, dari siapa itu namanya? Namanya Mbak Tiara Mas. Salam dulu Mas sama Mbak Tiara. Salam buat Mbak Tiara. Saya tunggu apa ini pertanyaannya. Ya. Yang pertama, bagaimana cara memotivasi anak didik pencak silat agar tetap giat latihan, dan apakah kita sebagai pelatih harus mencontohkan terus-menerus atau gimana gitu Mas? Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Tiara, bagaimana cara memotivasinya ya? Iya Mas. Jadi kalau versi saya, ini versi saya ya. Versi saya, kalau saya untuk memotivasi anak didik saya harus memberikan contoh kepada memang yang sudah ada. Misalkan, kamu itu latihan buat apa sih? Kalau cuma latihan saja, ya cuma dapat capek doang. Iya. Jadi kita latihan tuh ya harus punya tujuan, ya. Kalaupun kita nggak jadi atlet, ya apa yang dikasih materi pelatih itu memang kita bisa terapkan. Setidaknya kita bisa menjadi pelatih lagi untuk menerapkan ke adik-adik kita selanjutnya. Nah, misalkan saya untuk memotivasikan adik-adik saya untuk menjadi atlet seperti ini. Dek, misalkan ya, anak didik kita ini kebanyakan yang orang yang susah. Iya. Tujuan kamu latihan itu buat apa gitu kan? Oke lah, memang kita belajar bela diri, mencari saudara, itu memang sudah formalnya lah ya. Tetapi di samping itu, ya kita harus bisa latihan ini bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi organisasi kita, dan bagi bangsa kita. Caranya bagaimana? Ya caranya kita misalkan belajar atlet. Lihat tuh misalkan ya, saya mencontohkan misalkan Mbak WW-nya. Mbak WW-nya itu apa yang sudah dia dapat sekarang? Misalkan bonus 2 miliar, dapat rumah, dapat PNS. Itu ya berawal dari sini, dari latihan yang memang latihan seperti kalian semua, misalkan seperti itu kan. Nah itu kita contohkan, tetapi prosesnya tidak semudah itu, tidak segampang yang kita lihat. Wah enaknya atlet langsung dapat rumah, atlet dapat ini, tetapi prosesnya itu susah sekali, capek, meninggalkan keluarga ya, meninggalkan main, waktu bermain kita. Jadi semuanya itu memang butuh proses. Jadi saran saya, kalau memang mau menunjukkan, tunjukkanlah memang orang yang sudah ada nyata buktinya ya. Mungkin saya sebagai pelatih belum bisa seperti itu. Saya harap anak didik saya bisa mencontohkan prestasi atlet-atlet nasional yang lain. Jadi seperti itu, kita harus mencontohkan seperti ada. Apakah kita harus bisa mempraktekkan teknik-tekniknya? Sebaiknya kita memang harus mempraktekkan. Jadi pelatih juga memang harus belajar. Jadi semakin kita banyak mempraktekkan, semakin ilmu itu gampang kita ya. Jadi semakin banyak jam terbang,
makin banyak juga, semakin mudah juga kita memberikan teknik-teknik atau materi kepada adik-adik kita. Boleh kita langsung mempraktekkan juga. Tapi nanti ada pertanyaan, ini itu Mas Denny aja tuh nggak juara kok, udah mau nyuruh-nyuruh kita juara. Nah itu tadi, kita harus mendidik anak buah kita lebih baik daripada kita. Nah, jadi tidak ada pelatih yang menyuruh anak didiknya itu lebih jelek daripada pelatihnya. Pasti dia pengen anak buahnya itu atau anak didiknya itu lebih baik daripada pelatihnya. Banyak kok anak didiknya lebih sukses daripada pelatihnya itu banyak. Ya, tapi kadang pelatih itu dilupakan seperti itu. Cuman pelatih yang baik tidak pernah menuntut atletnya, dan atlet yang baik, anak didik yang baik tidak pernah juga melupakan pelatihnya tanpa kita ungkit-ungkit. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, Mas. Boleh. Yang kedua, cara memandirikan atlet supaya atlet tersebut tahu kekurangan atlet tersebut dan kebutuhan dirinya sendiri, gitu, Mas. Jadi kalau untuk memandirikan atlet itu ini memang sulit ya. Kita memang harus menumbuhkan mental pejuang kepada diri dia. Jadi kalau saya cukup bilang seperti ini, Dek, kita yang latihan tiap hari itu saja masih kalah gitu kan. Apalagi kita cuman latihan yang seminggu 2 kali, cuman mengandalkan pelatih terus. Ya jadi semakin banyak latihan, semakin banyak usaha, insya Allah Allah juga akan memberikan apa sesuai dengan perjuangannya kita. Jadi kalau saya dulu waktu menjadi atlet, saya tidak mau kalah prosesnya dengan lawan saya. Jadi kalau kita atlet nasional tuh pasti biasanya tahu, oh ini calon lawan kita itu sudah tahu berapa kali sih dia latihan gitu. Jadi kita harus menanamkan kepada mereka proses perjuangannya itu harus lebih banyak daripada orang lain. Kalau mereka kalah bertanding, positif saja, mungkin lawan kita lebih banyak latihannya dari kita, usahanya lebih banyak dari kita, seperti itu. Jadi tanamkan memang sikap pejuang mandiri dalam siswa kita itu memang harus. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Denny. Itu tadi untuk Mbak Tiara yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Jawaban dari Mas Denny semoga memotivasi dan bisa dipahami. Untuk pertanyaan, amin ya Allah. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas, ini timbul dari saya sendiri juga Mas. Kalau di sini kan masih saya tinggal di kampung gitu Mas, banyak warga-warga itu beranggapan kenapa sih harus latihan atlet gitu? Kamu itu untuk apa latihan atlet? Mending kamu ngutamain ke SH-an aja gitu, cukup latihan atlet aja. Nanti kalau kamu jadi atlet kamu sombong. Bagaimana Mas itu pendapat Mas Denny tersebut? Terus minta sekali motivasinya Mas Denny untuk warga yang bilang tersebut biar bisa memahami tentang latihan atlet gitu Mas. Sebenarnya pertanyaan ini banyak juga, dan pertanyaan seperti ini biasanya orang yang tidak mau belajar atau yang tidak mengerti masalah seperti itu. Sebenarnya latihan atlet itu sudah lengkap ada di PSHT ya, tinggal kita mau tidak mengembangkannya ya. Jangan kita terpaku latihan tuh hanya itu saja dan tidak mau belajar ya. Itu tipe pelatih yang tidak mau memajukan siswanya, itu tidak baik. Jadi kalian harus berpikir masalah sombong atau tidak itu balik lagi ke pribadi masing-masing orang. Jadi jangan samakan setiap orang, setiap atlet itu sombong, itu tidak juga seperti itu. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Makanya di sini kata dia lebih baik belajar keesaan. Nah, tanamkanlah keesaan itu supaya siswa itu tidak sombong. Kalau dia sombong berarti pelatihnya yang salah, kan seperti itu. Dan sombong atau tidaknya itu tidak menjamin atlet. Ya, tidak atlet pun banyak juga orang yang sombong kok. Jadi balik lagi ke dalam pribadinya masing-masing. Kenapa kita harus belajar ini namanya latihan prestasi ya, pencak silat prestasi ya. Jadi ada dua, pencak silat prestasi dan pencak silat ajaran. Ajaran tadi ialah di S1AT. Nah, prestasi ini adalah pengembangan
daripada latihan di ajaran tadi. Yang tadi kita punya tendangan A, kita kembangkan lagi tendangan A itu menjadi A kobra, A tipuan, ya. Jadi banyak tendangan T gitu juga, jadi T step, T balik, T putar. Nah, secara teknik mungkin kata orang itu kok materi SH diumbar-umbar. Nah, itu kalau untuk teknik semua perguruan, semua organisasi itu sama mempunyai teknik. Jadi jangan bilang kalau kita nge-share teknik itu adalah teknik perguruan kita share, tidak seperti itu. Kalau kita sebagai pelatih IPSI, ya, pelatih IPSI, kalau kita fanatik, saya tidak boleh memberikan materi seperti ini. Gimana mau majunya atlet kita, sedangkan atlet kita itu berbeda perguruan. Berarti kalian tidak boleh menjadi pelatih IPSI. Kalau kalian fanatik seperti itu, makanya saya bilang kalau teknik itu sama, semua perguruan mempunyai. Dan kita tadi balik ke pertanyaan Mas Apri tadi ya, orang-orang tuh harus membuka pola pikirnya. Kalau kita tuh melatih sesuai dengan pengalamannya kita. Misalkan di latihan PSAT tinggi kecil seperti itu, kita pasti jenuh sekali. Saya juga jenuh. Nah, tinggal pelatih memvariasikan lari kecil tadi bisa dengan maju, ya, bisa dengan mundur. Jadi tidak mesti kita harus di tempat. Kenapa sih tendangan itu kalau di esatrat itu ditaruh belakang, pada saat tendang pacing taruh depan, itu beda lagi. Karena di latihan esatrat itu adalah dasar-dasarnya. Nah, makanya kita tadi harus mengerti untuk mengembangkannya. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah gengsi ya. Saya sebagai pelatih saja masih belajar terus dari pengalaman. Kadang saya belajar dari siswa saya nonton mereka tanding latihan, bagus juga teknik ini. Dan itu berarti saya belajar sama siswa saya. Dan kita jangan pernah gengsi seperti itu. Jadi pola pikir itu harus dirubah. Baik Mas, untuk yang terakhir Mas, pesan motivasi terakhir buat dulu PSHT dan sahabat pencak silat semuanya Mas. Pesan terakhir. Kalau pesan dari saya sih, buat saudara saya dan seluruh pencak silat Indonesia, boleh kita bermimpi setinggi-tingginya. Apa sih harapan kita? Kita pengen jadi orang seperti apa? Boleh bermimpi seperti itu. Tetapi jangan hanya bermimpi, bangunlah dari mimpi dan berjuanglah, tunjukkan bahwa mimpi kamu itu bisa menjadi nyata. Jadi jangan pernah takut dengan mimpi. Terima kasih banyak Mas telah menjawab pertanyaan dari Apri dan dulur-dulur yang telah mengirimkan pertanyaan ke Apri. Untuk terakhir kita tutup dengan bantuan subscribe dulu Mas dari Mas Denny. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya Mas Apri ini ya. Terima kasih banyak. Dan juga di share, like, komen. Dan juga buat pecinta pencak silat semuanya, untuk mengetahui teknik-teknik keren yang pastinya ada di channel Mas Denny Aprisani, yaitu Denny WW. Jangan lupa di subscribe dan di share juga. Terima kasih. Terima kasih kita tutup juga Mas. Minal aidin wal faizin kepada pecinta pencak silat. Ya, mohon maaf lahir dan batin buat seluruh pencak silat Indonesia. Jika ada salah dari ucapan saya dan dari konten-kontennya saya mohon maaf dari diri saya pribadi dan keluarga saya. Terima kasih. Baik Mas, terima kasih Mas. Maaf mengganggu waktunya, telah membagi ilmu dan pengalaman dan menjawab pertanyaan dari kita. Oke, pecinta pencak silat, itu tadi cerita kita kepada Mas Denny Aprisani. Semoga ini memotivasi dulur-dulur PSHT dan pecinta pencak silat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Kami akhiri, salam persaudaraan, salam pencak silat dan salam damai untuk seluruh pencinta pencak silat di Nusantara. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.